Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, jadi pada video kali ini saya gak akan membahas dulu custom ROM karena di sini saya masih nyaman di MIUI 20 Plus iOS Edition dan saya rasa untuk custom ROM ini cocok untuk penggunaan saya. Jadi untuk saat ini saya belum pengen pindah dulu custom ROM. Dan untuk video kali ini saya akan merekomendasikan kernel yang menurut saya cocok untuk digunakan pada custom ROM ini. Jadi di sini saya tidak mencari kernel mana yang terbaik karena di sini saya hanya mencari kernel mana yang cocok untuk digunakan pada custom ROM ini. Dan di sini saya akan tes dua kernel, yaitu kernel NGK versi 3.30 dan Kangrook R32ST. Sebelumnya di sini saya sudah tes kernel yang lain seperti Neutrino, tapi untuk Neutrino hasilnya kurang bagus. Terus sudah saya coba juga NGK versi 2.2.1, tapi untuk NGK versi yang 2.21 ini gak bisa dipakai karena saat saya pasang dan saat saya coba reboot HP-nya ini malah jadi bootloop. Kemudian untuk kernel Kangrook juga sebenarnya sudah saya coba pakai versi R30ST seperti yang ada di video pembahasan custom ROM ini. Dan hasilnya untuk Kangrook R30ST juga cukup bagus. Tapi saya rasa untuk Kangrook R30ST kurang cocok pada custom ROM ini. Sebelumnya di sini saat saya tes keduanya ini gak ada modul apapun untuk merubah performa. Jadi saya tes hanya pure bawaan settingan custom ROM dan settingan default kernelnya. Dan untuk pengetesan ini saya hanya tes performa benchmark serta tes game PUBG saja. Jadi langsung saja di sini kita lihat pada hasil Antutu dulu. Dan untuk hasil tes Antutu ini saya tes pakai Antutu versi 9.5.3. Untuk hasilnya ini saya lupa gak menampilkan hasil dari beberapa skor CPU dan GPU-nya. Karena saat saya tes di sini keburu ganti kernel dan tes Antutu lagi. Jadi hasilnya saya cuma menampilkan hasil yang seperti ini saja. Jadi untuk skor Antutu ini dimenangkan oleh kernel Kangrook dengan selisih angka sekitar 6 ribuan. Untuk suhu baterai dan suhu CPU juga di Kangrook ini lebih dingin karena cuma nyentuh di angka 48 derajat saja. Sedangkan untuk suhu di NGK, suhu CPU-nya bisa nyentuh di angka 54 derajat. Kemudian untuk yang lainnya seperti CPU throttling hasilnya seperti ini. Yang sebelah kiri ini hasil dari NGK, terus yang kanan hasil dari Kangrook. Untuk hasil dari keduanya sama-sama bagus karena gak kena throttling selama saya tes 6 menit. Cuma kalau untuk skor Gibbs-nya di sini lebih bagus di NGK. Tapi kalau untuk grafik di bagian bawahnya ini lebih stabil di Kangrook. Tapi untuk kedua kernel ini di bagian clock speed tertingginya gak bisa nyentuh di angka 2,95 GHz. Ya meskipun untuk kedua kernelnya ini bisa menampilkan hasil yang cukup baik. Lalu untuk hasil dari wildlife-nya di sini untuk Kangrook hasilnya lebih bagus sedikit dari NGK. Untuk skor keseluruhan dan FPS-nya pun di sini lebih tinggi pada Kangrook meskipun cuma beda sedikit. Terus jika dilihat lagi untuk Kangrook ini temperaturnya lebih dingin jika dibandingkan dengan NGK. Karena untuk Kangrook suhunya cuma mentok di 33 derajat saja. Berbeda dengan NGK yang suhunya berada di 37 sampai 38 derajat. Terus untuk hasil data dari game PUBG Mobile pun di sini untuk keduanya sama-sama bagus selama saya tes sekitar 25 menitan dengan grafik yang saya mainkan di PUBG ini menggunakan grafik medium ekstrim. Kemudian untuk FPS rata-ratanya sama-sama hampir rata di 60 FPS. Cuma lagi-lagi untuk temperatur suhu di NGK ini bisa lebih panas dengan perbedaan temperatur suhu sekitar 5 sampai 7 derajat. Dan saat saya tes game ini saya gak menyalakan mode performa. Jadi semua saya tes di mode balance. Kemudian kalau di NGK lebih panas mungkin pengaruh cuaca di sekitar juga. Soalnya saat saya tes pakai kernel NGK cuaca di sekitar itu sedang cerah tapi gak terlalu panas. Sedangkan pada saat pengetesan ketika saya menggunakan kernel Kangrook cuaca di sekitar itu dalam keadaan hujan. Jadi mungkin itulah yang bisa membedakan perbedaan suhu yang begitu jauh antara kedua kernel ini. Terus untuk kedua kernel ini menurut saya sama-sama bagus dan cocok untuk digunakan pada custom ROM MIUI 14 Go Plus ini. Cuma di sini kalian bisa pilih saja antara NGK dan Kangrook R32ST. Terus kalau mau pakai kernel NGK di MIUI 14 Go Plus ini enak dan gak ribet. Soalnya kalau kita pasang kernelnya itu di sini tinggal pakai aja karena gak mengalami masalah bug. Sedangkan untuk Kangrook di sini agak ribet. Jadi setelah menginstal kernel Kangrook di sini suka mengalami bug DPI atau beberapa tampilan yang ngezoom. Jadi cara fixnya itu kalian harus backup dulu kernel bawaan dari custom ROM-nya ini. Jadi backupnya ini sekalian bot sama DTBO. Nah, apabila setelah menginstal kernel Kangrook ada masalah tampilan yang ngezoom,
Jadi kita bisa restore aja DTBO kernel bawaan yang sudah di backup tadi. Di sini saya tidak menginstal DTBO atau Pixjum yang disediakan oleh developer dari kernel Kangrook. Karena di sini saat saya install DTBO atau Pixjum yang disediakan oleh developer Kangrook gak ada perubahan sama sekali. Jadi saya putuskan untuk merestore DTBO bawaan saja karena ya di sini sama-sama kita menginstal DTBO. Terus di sini setelah kita merestore DTBO yang sudah kita backup tadi, di sini juga tampilannya gak bisa langsung normal lagi. Jadi masalahnya di sini sama aja kayak gak ada efeknya gitu setelah kita merestore DTBO. Terus untuk tampilannya juga masih ngejum. Jadi di sini kita harus menyesuaikan atau mengatur lagi DPI-nya agar si tampilannya ini jadi normal lagi. Nah, untuk mengatur DPI-nya pun di sini harus terus diatur dan cari angka DPI yang pas agar tampilannya ini jadi normal lagi. Di sini pun saya sudah merubah beberapa kali angka DPI dan ini adalah angka DPI yang menurut saya sudah pas untuk menyesuaikan tampilannya ini agar jadi normal lagi. Jadi untuk angka DPI-nya ini setelah dirasa normal, di sini kita harus merestart dulu HP-nya lagi. Dan hasilnya ya seperti ini. Untuk hasilnya agak mendingan sih, tampilannya agak terlalu parah. Meskipun di sebagian tampilannya ini ada yang besar ataupun yang kecil. Jadi agak ribet kalau mau pakai kernel Kangrook di MIUI 14 Go Plus ini. Oke, jadi untuk kedua kernel ini gak ada yang terbaik. Tapi untuk kedua kernel ini menurut saya cocok untuk digunakan pada custom ROM ini. Apabila kalian ingin mencari performa yang lebih baik di custom ROM MIUI 14 Go Plus ini. Terus untuk fast charging di sini sama-sama on ya, gak ada masalah. Tapi untuk baterai saya rasa keduanya ini lebih boros dari kernel bawaan. Cuma saya lupa gak sempet cek ketahanan daya baterai dan juga kecepatan pengisian daya baterainya ini. Terus apabila kalian ingin menggunakan custom ROM ini tanpa pergantian kernel juga masih nyaman aja apabila kalian ingin menggunakan custom ROM ini tanpa pemakaian yang berat. Karena untuk suhu pada custom ROM ini terbilang adem dan performanya cukup bagus. Jadi itulah mengapa saya betah memakai custom ROM ini untuk pemakaian saya. Karena untuk suhunya ini gak panas dan performanya cukup bagus. Makanya apabila kalian ingin mencari custom ROM base MIUI 14, maka untuk MIUI 14 Go Plus iOS Edition ini sangat rekomendasi untuk saat ini. Jadi seperti ini saja untuk pembahasan pada video kali ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan di dalam pembahasan videonya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.